Platform Naga Phoenix telah muncul. Untuk menaikinya seseorang harus membudidayakan Dragon Phoenix Blood Essence dulu di kolam dan memperoleh tubuh Naga Phoenix. Jika tidak, dia akan mendapatkan tekanan dari platform itu. Di tahap awal beberapa orang dapat menjangkaunya, namun semakin ke atas platform semakin sedikit jadi pertempuran tidak terhindari. Terlebih lagi Muchen sebagai pendatang baru, akan banyak yang menghalangi. Pertempuran dimulai. Pilar cahaya keemasan gelap berdiri di antara langit dan bumi, menembus awan tebal. Seluruh platform Naga Phoenix menyilaukan di bawah penerangan pilar cahaya emas gelap. Semua orang menatap kosong ke pilar, yang menonjol dari yang lain. Saat cahaya menyinari wajah mereka, ekspresi mereka mulai berubah. Mereka tidak memahami hasil deteksi Muchen. Apa maksudnya? Apakah itu berarti bahwa esens darah Naga Phoenix di tubuh Muchen begitu kuat sehingga tidak ada bandingannya? Dilihat dari deteksi sebelumnya, Fang Yi dan Pangeran Netherworld telah berhasil mengembangkan tubuh naga sejati, dan ini mengejutkan hampir semua orang. Siapa yang mengira bahwa hasil deteksi Muchen jauh lebih menakutkan? Bagaimana dia bisa mencapai intensitas yang begitu kaya dari Dragon Phoenix Blood Essence di tubuhnya, dan berapa banyak yang dia miliki? Tidak hanya banyak kekuatan top di tanah merasa terkejut tentang hal itu, tetapi kekuatan teratas di platform juga saling memandang, merasa bingung juga. Fang Yi dan Pangeran Netherworld sedikit mengernyit saat mereka menatap Muchen, yang berdiri di pilar cahaya. Mata mereka berkedip-kedip saat mereka saling memandang dengan tatapan yang saling terkait sebelum akhirnya membuang muka. Su Biyue, Snapper, Ding Xuan, dan yang lainnya tampak tegas, karena mereka merasakan penindasan yang kuat yang berasal dari Muchen. Ekspresi wajah Liu Yan menjadi gelap. Matanya menjadi muram saat keinginan membunuh semakin meningkat. Pilar cahaya emas gelap terus bersinar di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya sebelum secara bertahap melemah dan menghilang sepenuhnya ke dalam tubuh Muchen. Muchen perlahan membuka matanya yang setengah tertutup dan melirik platform Naga Phoenix yang tenang. Alisnya sedikit berkerut saat energi spiritualnya mulai beredar lagi. Pengungkapan tiba-tiba dari Dragon Phoenix Blood Essence di tubuhnya melampaui harapannya. Jika memungkinkan, dia lebih suka tidak mengungkapkannya sama sekali. Itu menjadikannya target semua orang karena dia akan menjadi orang dengan peluang tertinggi untuk mendapatkan warisan Naga Phoenix. Dalam hal ini, itu pasti akan mengundang kecemburuan dan kebencian dari yang lain. Dia sudah bisa melihatnya dalam tatapan waspada yang dilemparkan padanya sekarang, dan tatapan waspada seperti itu sebelumnya diarahkan pada Fang Yi dan Pangeran Dunia Bawah. Untungnya, dia dan Kai Xiao telah bergandengan tangan, yang bisa menghentikan kekuatan puncak manapun untuk melakukan sesuatu yang sembrono. Sinar cahaya menghilang, dan platform kembali diam sekali lagi. Mata kekuatan teratas berkedip, tetapi tidak ada dari mereka yang memimpin dalam tindakan apapun. Muchen mengangkat kepalanya dan melihat platform yang terbuat dari sayap Phoenix. Warisan Naga Phoenix berada di titik tertinggi dari platform. Siapapun yang ingin mendapatkannya harus naik ke puncak. Dan siapapun yang mencapai puncak akan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan warisan. Saat ini, tidak ada dari mereka yang berani memecahkan situasi kebuntuan saat ini. Jangan sampai mereka menarik permusuhan dari orang lain. Namun, Muchen tahu bahwa kebuntuan ini tidak akan berlangsung lama. Orang pertama yang bergeming adalah Fang Yi, yang merupakan orang menakutkan peringkat nomor 1 dalam catatan Naga Phoenix. Matanya menyapu Muchen dan Kai Xiao. Dia tersenyum dan berkata, karena tidak ada yang mau memimpin, biarkan aku menjadi yang pertama. Dia adalah orang yang berani dengan keterampilan yang luar biasa. Rupanya, dia tidak peduli jika ada yang berani bertarung dengannya. Tanpa menunggu jawaban, dia menginjak kakinya dan bangkit dari tanah saat tubuhnya melayang di udara. Ledakan. Sementara Fang Yi bergerak, Pangeran Dunia Bawah bersinar menjadi cahaya yang bersinar seperti kilat di langit saat dia dengan cepat terbang melintasi platform. Bang! Bang! Situasi damai di peron langsung diaduk saat mereka berdua bergerak. Semua energi spiritual yang mengelilingi tubuh kekuatan puncak mulai berfluktuasi dengan deras. Platform bergetar saat sosok-sosok itu bergegas menuju langit. Muchen dan Kai Xiao saling memandang sebelum mereka berseri-seri juga. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan berbagai berkas cahaya dengan penuh semangat karena mereka tahu pertempuran yang telah lama ditunggu di platform Naga Phoenix akhirnya berlangsung. Tetapi mereka tidak dapat mengantisipasi siapa yang akan naik ke puncak peron. Meskipun demikian,
perubahan signifikan akan dilakukan pada catatan naga Phoenix di wilayah utara. Mu Chen memaksimalkan kecepatannya saat dia menyalip setiap level platform. Saat dia mendongak, dia menggunakan energi spiritualnya untuk mengirim pesan ke Kai Xiao. Semakin tinggi Anda pergi, semakin sedikit platform yang ada. Platform adalah satu-satunya cara untuk mencapai puncak. Saat itu kita harus menempati masing-masing. Dari informasi yang dimiliki Mu Chen, level dasar memiliki platform yang cukup untuk menampung semuanya. Karena itu, mudah untuk melewatinya tanpa perlu bertarung. Tapi saat seseorang mendekati puncak, jumlah platform menurun drastis. Pada saat itu, ada lebih sedikit platform dan akhirnya, pertempuran harus terjadi untuk mereka. Kai Xiao mengangguk dan berkata, hati-hati kalau begitu. Mengusir. Hampir 100 berkas cahaya melayang ke langit seperti komet. Mereka melewati platform emas tanpa henti. Pemandangannya cukup spektakuler, namun orang-orang yang berdiri di antara langit dan bumi perlahan-lahan mengepalkan tangan mereka, karena mereka bisa merasakan energi spiritual agresif yang beredar dalam kegelapan di sekitar sosok itu. Tiba-tiba, seseorang dari kerumunan berseru, jumlah platform telah berkurang. Dan banyak orang mendongak. Jauh di atas langit, platform yang dulunya berlimpah jumlahnya telah berkurang secara signifikan. Jelas ada jumlah platform yang tidak mencukupi bagi mereka semua untuk maju ke level berikutnya. Ledakan. Hampir 100 aliran cahaya yang mengalir deras dalam garis lurus mulai terbelah. Sosok-sosok yang berada di depan terbang seperti kilat, dan memimpin untuk menempati peron. Namun, tidak satupun dari kekuatan teratas adalah orang-orang yang santai. Jelas mustahil bagi mereka untuk membeli gagasan tentang siapa cepat dia dapat. Dengan demikian, beberapa mata mereka berkedip dengan niat membunuh dan bergegas menuju platform yang sudah diambil. Energi spiritual yang kuat melesat ke langit. Bang! Energi spiritual dengan keras menyapu hampir seketika. Suasana harmonis sebelumnya telah digantikan dengan pembunuhan yang mengamuk. Kecepatan Mu Chen dan Kai Xiao dianggap cepat. Jadi, mereka masing-masing merebut platform sejak awal. Tetapi ketika Mu Chen baru saja menginjakkan kaki di peronnya, fluktuasi energi spiritual yang keras menyapu ke arahnya, dan teriakan keras terdengar, minggir. Mu Chen tetap tenang, tetapi ada cahaya keemasan samar bersinar di permukaan kulitnya yang tampak seperti lapisan sisik naga emas halus. Selanjutnya, dia menamparkan telapak tangannya ke depan. Gelombang kejut yang terlihat oleh mata langsung terpancar saat kepalan tangan dan telapak tangan saling menekan dengan kuat. Mu Chen tidak bergerak sedikit pun sementara sosok itu bergetar beberapa langkah mundur. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat seorang pria berjubah hitam menatapnya dengan ekspresi cemberut. Mu Chen belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi menilai dari energi spiritual yang berfluktuasi di sekitarnya, orang ini juga telah mencapai penguasa kelas 4. Namun, dia masih jauh dari Liu Yan. Saya Chen Fan, dari Ghost Shadow Sect, berharap untuk meminjam platform Anda. Pria berjubah hitam itu menatap Mu Chen dengan dingin. Matanya penuh dengan keinginan membunuh. Meskipun dia tahu bahwa Mu Chen bukanlah karakter biasa, itu tidak akan menjadi alasan baginya untuk mundur. Karena Mu Chen dan Kai Xiao untuk sementara pergi ke arah yang berbeda, dia memutuskan untuk menerobos melewati Mu Chen. Tapi Mu Chen menatapnya dengan acuh tak acuh dan segera berbalik. Kamu sedang mencari kematianmu sendiri. Ledakan, energi spiritual yang luar biasa keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi bayangan hitam besar. Bayangan hitam itu dikelilingi oleh energi mengerikan yang terlihat seperti asura. Chen Fan tidak memiliki rencana untuk menguji air saat dia memanggil badan surgawi berdaulat sekaligus. Tubuh surgawi bayangan hantu, 1000 bayangan iblis. Sementara mata bayangan hitam melonjak kemerahan, dia segera mendorong telapak tangannya. Di bawah telapak tangan, bayangan hitam luar biasa yang tampak seperti roh hantu meledak. Dengan suara melengking yang keras, ruangan itu terdistorsi oleh fluktuasi energi spiritual yang menakutkan. Itu adalah Chen Fan dari Ghost Shadow Sect. Dia bertarung dengan Mu Chen. Petik 2. Chen Fan itu adalah karakter yang tangguh juga. Tubuh surgawi bayangan hantu dikenal sangat ganas. Siapapun yang terbunuh oleh tubuh surgawi bayangan hantu akan ditelan jiwanya dan akhirnya berubah menjadi kekuatan hantu. Petik 2. Rupanya, banyak kekuatan top berfokus pada Mu Chen dengan penuh minat. Oleh karena itu, mereka segera menarik banyak tatapan kaget ketika platform tempat dia berada terkena dampak energi spiritual. Dan tentu saja,
mereka tidak hanya memperhatikan Mu Chen, tetapi yang lainnya di platform lain juga mengarahkan pandangan mereka ke arah itu. Meskipun platform lain penuh dengan energi spiritual, tidak ada yang bisa dengan mudah menginjakkan kaki di platform tersebut. Orang-orang ini, termasuk Fang Yi, Prince of Netherworld, Su Biyue, Snapper, dan seterusnya, adalah pemain top-notch di Dragon Phoenix Record. Mereka mengarahkan pandangan mereka ke platform tempat Mu Chen berada karena mereka ingin mengetahui apakah dia memiliki keterampilan untuk melengkapi intisari darah naga Phoenix yang intens di tubuhnya. Ses! Hantu-hantu itu menyelimuti langit dengan teriakan nyaring mereka, dan semua orang menyaksikan bayangan telapak tangan hitam besar menyelimuti Mu Chen. Mu Chen berdiri diam di bawah langit yang dipenuhi bayangan. Dia menatap telapak tangan hitam, yang menyelimuti seluruh langit, dengan ekspresi datarnya sambil mengepalkan tinjunya. Cahaya keemasan keluar dari tubuhnya. Rasanya seperti matahari terbit memancarkan sinar yang menyilaukan menyebabkan semua orang menyipitkan mata. Tetapi dalam sekejap itu, orang-orang dengan mata tajam melihat burung Phoenix emas merentangkan sayapnya saat cahayanya bersinar. Sayapnya menyapu dengan keras seperti bilah tajam yang mengayun di langit. Cahaya keemasan yang menyilaukan menyala sekali dan menghilang. Mu Chen kembali ke keadaan biasanya, dan dia berjalan maju tanpa melihat ke belakang. Bayangan telapak tangan hitam besar dan tubuh surgawi bayangan hantu tetap diam di langit. Sinar cahaya keemasan samar mulai bersinar dari telapak tangan, memanjang ke atas hingga mencapai bagian atas tubuh surgawi bayangan hantu. Ledakan, sinar keemasan meledak, dan Ghost Shadow Celestial Body meledak menjadi debu bintang di langit. Sosok yang malu melarikan diri darinya dan akhirnya meludahkan seteguk darah. Dia jatuh dari langit tanpa kekuatan apapun, menghancurkan gunung menjadi reruntuhan. Banyak orang terpesona saat mereka menyaksikan pemandangan itu. Setelah beberapa saat, semua orang menghirup udara dingin karena terkejut saat sosok kurus berjalan. Di peron, hanya satu langkah darinya mengalahkan penguasa kelas 4. Mu Chen menjadi lebih kuat dibandingkan dengan sebelumnya dia bertarung dengan Liu Yan. Roh tak terkalahkan terungkap. Setelah fluktuasi energi spiritual menghilang di platform, hanya keheningan yang tersisa. Tidak bisa berkata-kata, semua orang mengunci pandangan mereka pada sosok ramping yang berdiri di tengah platform. Mata mereka penuh dengan ketakutan dan ketidakpercayaan. Fakta bahwa Mu Chen telah mengalahkan penguasa kelas 4 dalam satu pukulan telah membuat mereka terkejut. Su Biyue dan Snapper memandang dengan heran, menyipitkan mata. Meskipun mereka telah mendengar tentang konfrontasi sebelumnya antara Mu Chen dan Liu Yan, saat mereka berdua kalah satu sama lain, mereka belum menyaksikannya sendiri. Selain itu, Kai Xiao, yang mengikuti dari dekat di belakang Mu Chen, terlalu kuat, yang menyebabkan mereka merasa tidak yakin untuk memprediksi hasil apapun. Namun, karena mereka sekarang telah melihat Mu Chen dengan mata kepala mereka sendiri, mereka harus mengakui bahwa pemuda ini, yang tampak seperti dia hanya memiliki kekuatan dari penguasa tingkat 3, tidak sesederhana seperti yang mereka pikirkan sebelumnya. Bagi mereka, tidak mengherankan jika dia berani melawan Liu Yan, karena kekuatannya juga sangat menarik. Raut wajah Fang Yi dan Pangeran Dunia Bawah tampak cukup tenang, kecuali fakta bahwa mereka menyipitkan mata ketika Mu Chen melepaskan cahaya emas yang menyilaukan. Pada saat itu, mereka bisa merasakan penindasan yang datang dari Mu Chen. Penindasan seperti itu jelas tidak berasal dari kekuatan Mu Chen sendiri, tetapi berasal dari esensi darah naga Phoenix di tubuhnya. Ternyata, jumlah esensi di tubuhnya telah melampaui jumlah yang mereka miliki. Namun, ini bukanlah kejutan bagi Fang Yi. Dia sudah sangat menyadari kolam naga Phoenix luar biasa yang ditemukan oleh Mu Chen dan Kai Xiao. Di atas semua ini, dia tahu bahwa mereka telah memperoleh 2 buah naga Phoenix yang matang, yang memungkinkan siapa saja untuk mengembangkan tubuh naga asli, atau tubuh Phoenix asli. Fang Yi menyilangkan jari, melihat ke bawah dan berpikir sendiri. Mu Chen memang bagus, tapi dia masih jauh dari level apapun yang perlu menjadi perhatian saya. Sebaliknya, gadis misterius di sampingnya jauh lebih licik. Mu Chen berdiri diam di peron, sementara semua orang menatapnya dengan intens. Dia menyapu mata hitamnya ke seluruh tempat secara perlahan, berhenti di kekuatan teratas itu, yang tidak dapat menempati platform itu sendiri. Mereka tidak berani menatap matanya. Beberapa bahkan berkeringat dingin, mencoba memadamkan pemuda menakutkan ini dari pikiran mereka. Menilai dari kekuatan luar biasa yang Mu Chen tunjukkan sejak awal, siapapun yang menganggapnya hanya sebagai penguasa kelas 3 biasa akan menjadi bodoh.
Jelas bahwa Mu Chen dapat pergi ke sana dengan kekuatan dan kemampuannya sendiri, bukan karena gadis cantik dan misterius di sisinya. Karenanya, kekuatannya sendiri tidak bisa diremehkan. Mu Chen berdiri di tengah-tengah platform naga Phoenix. Dari posisi ini, dia mengamati platform lainnya di kejauhan. Di platform lain itu, energi spiritual meledak, dan badan surgawi berdaulat besar saling berhadapan tanpa henti. Juga, badai dahsyat baru saja terjadi. Berjuang untuk mendapatkan kesempatan untuk naik ke puncak platform naga Phoenix, semua kekuatan teratas memiliki mata merah. Mereka jelas melepaskan keterampilan mereka yang paling hebat, meningkatkan upaya mereka ke tingkat tertinggi yang mereka bisa. Mu Chen menyapu pandangannya ke berbagai platform. Dia melihat banyak energi spiritual mengamuk dengan hebat. Dia kemudian berbalik untuk melihat beberapa sosok itu, yang berdiri diam di beberapa platform lain, yang semuanya sama sepi. Miliknya, sejak awal, tidak ada yang berani menginjakkan kaki di platform itu, karena semua orang tahu bahwa orang-orang hebat di antara generasi muda di wilayah utara menduduki mereka. Orang-orang ini adalah orang-orang yang memiliki kualifikasi untuk naik ke puncak platform naga Phoenix. Di antara orang-orang ini, Mu Chen melihat Liu Yan, yang balas menatapnya dengan mata dingin. Sinar tajam yang melonjak jauh di matanya terasa seperti itu bisa menembus Mu Chen. Keluhan antara kedua pria ini tetap tidak dapat didamaikan, sejak pertarungan terakhir mereka. Hasrat membunuh yang tidak terselubung di mata Liu Yan mengatakan semua yang ingin dikatakan. Tapi, bahkan sebelum Mu Chen mengolah tubuh naga Phoenix-nya, dia tidak pernah takut pada Liu Yan. Selain itu, kekuatannya telah berkembang pesat sejak terakhir kali dia bertemu dengannya. Oleh karena itu, jika keduanya harus berhadapan lagi, dia akan menunjukkan kepada Liu Yan bahwa dia tidak akan mudah dikalahkan. Menanggapi tatapan dingin Liu Yan, Mu Chen kembali dengan pandangan samar. Dia kemudian melirik ke arah Fang Yi dan Pangeran Dunia Bawah dari sudut matanya. Dibandingkan dengan Liu Yan, dia jauh lebih waspada terhadap dua pria yang tak terduga ini, yang entah bagaimana berhasil melarikan diri dengan selamat dari cengkeraman Kai Xiao. Dia tahu bahwa, jika dia ingin naik ke puncak dan mendapatkan warisan naga Phoenix, pasangan pelawak inilah yang mungkin hanya dua dinding tebal yang bisa menghalangi jalannya. Ledakan, ledakan. Sementara Mu Chen tenggelam dalam pikirannya, fluktuasi energi spiritual dari platform lain tumbuh lebih kuat dan kuat. Pertempuran telah mencapai klimaks di semua sisi lainnya. Saat pertarungan sengit berlanjut, mereka yang gagal dan terluka parah jatuh tak berdaya dari langit. Setelah itu, fluktuasi energi spiritual yang hebat di langit akhirnya mulai mereda. Mu Chen melihat bahwa 32 platform sekarang mengambang di langit, yang semuanya ditempati. Hanya 32 orang yang tersisa. Mu Chen terkejut, karena sebelumnya, ada lebih dari 100 kekuatan teratas yang diwakili di platform. Tapi, sekarang, lebih dari setengahnya telah tersingkir. Mu Chen mengangkat kepalanya untuk melihat langit di kejauhan. Cahaya keemasan memancar, dan 16 platform digantung di udara, dikemas dalam cahaya redup itu. Tampaknya, ini berarti hanya tersisa 16 orang. Mu Chen menduga sekarang, menurut pola ini, setiap tingkat platform yang naik akan menghilangkan setengah jumlah orang. Eliminasi ekstrim seperti itu tampak cukup intens dan kejam. Weng, sementara Mu Chen menghela nafas tentang kriteria eliminasi yang kejam dari kompetisi, platform di bawah semua kaki mereka tiba-tiba menyerah, hanya mengungkapkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Sisik naga dan sayap Phoenix yang tak terhitung jumlahnya bergetar pada saat bersamaan. Sementara lampu melonjak, aliran cairan emas mengalir melalui platform, akhirnya memasuki tubuh Mu Chen dan sisanya melalui kaki mereka. Esensi darah naga Phoenix. Mu Chen merasakan energi yang sangat familiar mengalir ke tubuhnya, menyebabkan kelopak matanya sedikit berkedut. Dia menganggap ini adalah hadiah bagi mereka yang berhasil lolos ke babak kualifikasi. Esensi darah naga Phoenix yang sekarang menyembur keluar dari platform cukup murni. Untuk beberapa kekuatan teratas, itu akan menjadi keberuntungan yang tak terduga. Namun, bagi Mu Chen, yang telah mengalami kolam naga Phoenix dan memurnikan buah naga Phoenix, itu hanya lapisan gula pada kue. Cahaya keemasan yang intens menyelimuti 32 sosok itu, menyebabkan semua penonton menjadi sangat iri. Setelah beberapa lama, cahaya keemasan tiba-tiba melesat, melambungkan 32 sosok lebih jauh ke langit biru. Cerah, cahayanya sangat cepat, memotret di udara dalam sekejap. Setelah cahaya keemasan menghilang,
32 sosok melayang di udara di tingkat yang lebih tinggi dari langit. Ditangguhkan di depan 32 sosok ini, adalah 16 platform yang tampaknya terbuat dari emas. Melihat 16 platform yang tersisa, tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Fang Yi, Pangeran Dunia Bawah, dan kekuatan teratas lainnya, mendarat di platform masing-masing terlebih dahulu. Mu Chen juga menemukan dirinya sebagai platform, tetapi dia bisa merasakan tatapan tajam menembak ke arahnya. Dia menangkupkan tinjunya dan meneriakkan sebuah tantangan, adakah yang ingin mencoba saya? Di antara selusin sosok yang mengambang di udara, beberapa mata mereka berkedip, tetapi hanya satu pria berjubah abu-abu yang terbang ke platform tempat Mu Chen berdiri. Energi yang terasa seperti bilah pisau tajam menghindar darinya, mendistorsi seluruh ruang. Yulu dari Sekte Pedang yang mendominasi, berharap bisa berdebat denganmu. Ketika suara rendah keluar dari mulut pria berjubah abu-abu itu, pria itu berlari keluar dengan ganas. Energi sombongnya naik ke langit. Kekuatan tertinggi ini berasal dari Domineering Sword Sect dan memiliki kekuatan yang mirip dengan Chen Fan sebelumnya, yang berasal dari Ghost Shadow Sect. Jadi, pertempuran itu tidak berlangsung lama, karena Yulu bisa langsung mengetahui perbedaan mereka. Setelah Mu Chen menembus energi pisaunya dan mengelilinginya hanya dengan satu jari, Yulu tahu bahwa dia harus segera menyerah. Dia bijaksana untuk tidak melanjutkan pertarungan. Sebaliknya, dia menangkupkan tinjunya dan mengambil inisiatif untuk mundur dari pertempuran. Mu Chen menang lagi. Setelah dia mengalahkan Yulu dari Domineering Sword Sekte dan berjalan ke babak kualifikasi 16 teratas, Mu Chen melanjutkan, mengalahkan kekuatan top lain yang datang dari kekuatan teratas di wilayah utara. Akhirnya, ia melaju ke babak perempat final, mengejutkan dan mengesankan semua orang yang hadir. Di pertarungan perempat final, lawan Mu Chen justru mundur dari pertarungan sengit, bahkan sebelum dimulai. Mu Chen menarik napas dalam-dalam lega, setelah menyadari kemenangan barunya dengan mudah didapat. Dia mendongak sekali lagi, melihat bahwa sekarang hanya ada 4 platform naga Phoenix Agung yang tersisa tinggi di langit. Tangannya terkepal erat. Mu Chen tahu bahwa, dengan setiap eliminasi, persaingan hanya akan semakin sengit. Untuk mempersiapkan, Mu Chen merasa bahwa dia harus pergi ke puncak platform naga Phoenix, untuk mengukur lawan-lawannya. Meskipun dia memiliki Fang Yi, Pangeran Dunia Bawah, dan lawan tangguh lainnya, masih sulit bagi Mu Chen untuk takut pada mereka. Namun, dia harus bersiap. Biarkan aku melihat siapa yang bisa menghentikanku. Mu Chen menyeringai lebar. Ada nyala api yang menyala-nyala di matanya. Cahaya keemasan muncul sekali lagi di platform naga Phoenix. Mu Chen merentangkan tangannya lebar-lebar untuk memungkinkan Dragon Phoenix Blood Essence meresap ke dalam tubuhnya. Esensi berubah menjadi kekuatan yang agung, menyebar dari kepala ke jari kakinya. Ketika cahaya keemasan menghilang, Mu Chen tiba-tiba membuka matanya. Cahaya tajam melonjak dari dalam pupil matanya. Sekarang, 8 sosok terakhir dibiarkan mengambang di udara, tetapi fluktuasi energi spiritual yang dipancarkan menyelimuti seluruh dunia. Banyak orang yang menonton adegan ini dengan tenang dari bawah. Mereka tahu bahwa pertempuran platform naga Phoenix yang telah lama ditunggu-tunggu ini akhirnya mencapai klimaksnya. Pertempuran perempat final, waktu tongkat dupa, jauh di atas cakrawala, 8 siluet berdiri di udara. Meskipun mereka semua berdiri diam dan diam, fluktuasi energi spiritual yang luar biasa yang terpancar dari tubuh mereka mengamuk di langit dan bumi seperti tornado. Bahkan awan tebal di cakrawala pun hancur. Banyak orang menahan napas pada saat ini, dan atmosfer yang menindas sebelum pertempuran besar membuat mereka sedikit terengah-engah. 8 sosok di udara mewakili keberadaan kartu as di antara generasi muda di wilayah utara. Kekuatan mereka, bahkan jika ditempatkan di antara kekuatan teratas utama, mampu menjadi yang terbaik dari elit dengan potensi tak terbatas. Sekarang as yang luar biasa ini harus berbenturan satu sama lain, tidak diragukan lagi tabrakan antara komet yang akan menghancurkan bumi. Siapa yang tahu siapa yang bisa mencapai puncak kali ini? Seharusnya Fang Yi atau Pangeran Dunia Bawah, keduanya telah mendominasi catatan naga Phoenix sebagai yang pertama dan kedua, dan tidak ada yang pernah mengguncang posisi mereka. Sulit untuk mengatakannya, gadis misterius itu juga tidak sederhana. Bahkan Fang Yi tampaknya membuatnya takut. Itu tidak berarti yang lain tidak memiliki kesempatan. Su Biyue dan Snapper juga bukan orang lemah. Jika seseorang meremehkan mereka, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk menderita kekalahan tak terduga.
Petik 2. Ada jalan buntu dalam situasi ini. Lagi pula, tidak ada yang cukup kuat untuk sepenuhnya mengabaikan yang lain. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Suasana tegang dan beku tidak dapat menyembunyikan gumaman, karena karakter kuat yang ada di sini bukanlah orang biasa dan memiliki tingkat keterampilan tertentu. Jadi, mereka tidak tahu bagaimana menilai orang lain dan memberikan analisis yang tepat. Saat gumaman di kerumunan menyebar dengan halus, Mu Chen bisa merasakan suasana tegang di langit. Kilatan bersinar di matanya yang gelap. 7 teratas sebelum dia akrab, dan dengan pengecualian Kai Xiao, 6 lainnya adalah tokoh terkemuka di catatan Naga Phoenix. Orang yang tidak begitu dia kenal adalah Ding Xuan dari klan Jin. Dia sedikit banyak berinteraksi dengan yang lain. Di antara orang-orang ini, dia dan Ding Xuan tidak memiliki dendam satu sama lain, dan dia bukan teman atau musuh dengan kedua wanita itu, Su Biyue dan Snapper. 3 sisanya jauh lebih sulit untuk ditangani. Tak perlu dikatakan, Liu Yan adalah musuh bebuyutannya, dan hubungan mereka tidak dapat didamaikan. Baik Fang Yi dan Pangeran Dunia Bawah telah bentrok dengannya dan Kai Xiao karena kejadian mereka sebelumnya, oleh karena itu ada niat bermusuhan, untuk sedikitnya. Namun, tidak jelas apakah permusuhan ini semakin dalam. Menghadapi situasi ini, bahkan dia merasa sulit untuk bertindak. Sama seperti Mu Chen merenungkan bagaimana memecahkan kebuntuan, dia tiba-tiba merasakan tatapan tajam penuh niat membunuh yang diarahkan padanya. Mu Chen memiringkan kepalanya, dan tidak mengherankan, melihat wajah tanpa ekspresi Liu Yan. Saat Liu Yan memperhatikan pandangannya, ekspresinya menjadi lebih dingin. Dalam suasana beku, Liu Yan tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan dengan kilatan cahaya tombak terwujud. Dia menunjuk ke arah Mu Chen dan berkata dengan acuh tak acuh, terakhir kali kamu beruntung bisa kabur dengan hidupmu. Kali ini Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya lagi. Petik 2. Mu Chen tersenyum dan menjawab, orang yang melarikan diri seperti anjing dengan ekor di antara kedua kakinya bukanlah aku. Setelah mendengar ini, Liu Yan tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan tetapi berkata dengan tenang, jika bukan karena dia, apakah menurutmu aku akan melepaskanmu? Yang dia maksud adalah Kai Xiao. Terakhir kali dia bentrok secara brutal dengan Mu Chen, itu bukan karena dia tidak bisa terus bertarung, tapi dia terkejut dengan gerakan yang digunakan Kai Xiao untuk membunuh Scarlet Blood, jadi dia harus mundur karena malu. Ini menyebabkan dia merasa marah, karena dia percaya bahwa Mu Chen kemudian juga telah mencapai batasnya, dan jika mereka melanjutkan pertarungan mereka, dia akan menjadi orang terakhir yang bertahan. Menilai dari keadaan saat ini, jika dia mengambil tindakan terhadap Mu Chen, bahkan Kai Xiao tidak akan bisa campur tangan, karena yang lain tidak ingin melihat mereka membentuk aliansi lagi. Mu Chen tersenyum dan berkata, jadi sepertinya kamu ingin berkelahi denganku di sini. Liu Yan tersenyum acuh tak acuh saat dia berbalik untuk melihat yang lain. Sepertinya saya akan mengambil tindakan dulu. Saya yakin kalian semua tidak punya pendapat. Petik 2. Kakap terkikik. Setan kecil dari gerbang iblis menyatakan dengan nada lembut dan menggoda, hehe, tangan dan kaki semua orang ada di tubuh mereka sendiri. Jika Anda ingin melakukan sesuatu, tidak ada yang bisa menghentikan Anda. Namun, teman kami dari wilayah Daluo bukanlah kesemek yang lembut dan penurut. Liu Yan, jangan mematahkan kakimu saat menendang plat besi. Kata-katanya tampaknya tidak memihak, tetapi sangat provokatif dan akan memprovokasi pria manapun untuk melakukan yang terbaik. Sisanya tidak mengatakan apa-apa, tetapi tampaknya mereka senang bahwa Liu Yan akan memimpin dalam menangani Mu Chen, karena mereka juga tahu bahwa kebuntuan ini tidak akan berlangsung lama, dan itu adalah cara terbaik bagi Liu Yan untuk mengambilnya, memimpin. Saat yang lain setuju dalam diam, Kai Xiao melangkah maju, tatapannya dingin. Meskipun dia hanya mengambil langkah maju, semua mata tertuju padanya pada saat itu, dan sebagai orang paling misterius yang hadir, ketakutan dan ketakutan orang lain terhadapnya terlihat jelas. Mata Liu Yan menyipit saat Kai Xiao melangkah maju, dan jika Kai Xiao ingin membantu Mu Chen saat ini, dia akan sangat dirugikan. Namun, saat wajah Liu Yan berkerut saat melihat Kai Xiao, Fang Yi, yang tetap diam, tersenyum sambil berkata dengan lembut kepada Kai Xiao, haha, saat ini, aku tidak berpikir kamu harus bergerak. Petik 2. Jika saya ingin bergerak, apa yang dapat Anda lakukan? Kai Xiao mendengus dingin. Fang Yi tersenyum dan menjawab, kalau begitu aku harus menghentikanmu. Lagi pula, tidak bijaksana untuk melanggar aturan permainan.
Petik 2. Dia melangkah maju perlahan, jubahnya bergemerisik, dan ruang di sekitarnya berputar tajam dan beriak. Kekuatan energi spiritual yang menakjubkan memenuhi atmosfer. Yang lain, seperti Subiyue dan Snapper, bisa merasakan aura penindasan yang dipancarkan Fang Yi saat tatapan mereka berubah ketakutan. Dilihat dari fluktuasi, Fang Yi lebih kuat dari sebelumnya. Kamu, Kai Xiao menatap Fang Yi dan cahaya muncul di jari-jari ramping pucatnya. Meskipun jari-jarinya tampak halus, mereka memiliki kekuatan yang begitu kuat sehingga bahkan mengintimidasi orang-orang seperti Fang Yi. Fang Yi menatap Kai Xiao, tatapannya semakin muram. Di belakang Kai Xiao, Pangeran Dunia Bawah tiba-tiba mengambil beberapa langkah ke depan, menyudutkan Kai Xiao dengan Fang Yi di depan dan dia di belakang, mengelilinginya. Bagaimana jika saya bergabung, apakah itu cukup? Pangeran Netherworld berkata dengan acuh tak acuh. Cahaya mengalir di sekelilingnya seolah-olah telah menelan cahaya di langit dan bumi. Suaranya yang serak membuat dingin dan meresahkan. Tak terhitung orang di kerumunan itu tercengang. Mereka menatap pemandangan itu, dan bahkan Subiyue dan Snapper terkejut. Rupanya, mereka tidak menyangka dua orang terkuat yang mendominasi tempat pertama dan kedua dalam catatan Naga Phoenix berada di kubu yang sama. Di masa lalu, Fang Yi dan Pangeran Dunia Bawah tidak memiliki hubungan persahabatan. Wow, keributan pecah antara langit dan bumi. Jika berita tentang pemandangan ini menyebar, akan mengguncang generasi muda di Northern Territory. Bagaimanapun, Fang Yi dan Pangeran Dunia Bawah adalah sosok di puncak di antara generasi muda. Sekarang, bagaimanapun, dua sosok monumental ini bermaksud untuk bekerja sama untuk menekan orang yang sama, dan orang itu hanyalah seorang gadis muda. Setelah melihat ini, ekspresi tenang Mu Chen menjadi gelap, karena dia tidak mengharapkan gerakan Kai Xiao membantunya, mengakibatkan Fang Yi dan Pangeran Netherworld bersekongkol padanya untuk menekannya. Dua pria bersekongkol melawan seorang gadis, sebagai peringkat pertama dan kedua dari catatan Naga Phoenix. Ini konyol. Dia tahu bahwa Kai Xiao sangat misterius, tetapi seperti yang dia katakan, dia memiliki banyak segel di tubuhnya, jadi kemampuannya untuk memanfaatkan kekuatan penuhnya juga terbatas. Menurut perkiraan Mu Chen, dia akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan Fang Yi atau Pangeran Dunia Bawah, tapi begitu mereka membentuk aliansi, bahkan Kai Xiao tidak akan bisa mendapatkan keunggulan. Pangeran Netherworld melirik Mu Chen dengan acuh tak acuh saat dia berkata dengan suara serak, kamu tidak memenuhi syarat untuk campur tangan dalam masalah ini, jadi kalahkan Liu Yan dengan adil dan jujur. Dia terjebak dalam dilema karena kamu. Jika Anda merasa memiliki tulang punggung, gunakan kemampuan Anda untuk mengatasi situasi tersebut, atau... Dia berhenti saat pandangan acuh tak acuh menyapu Mu Chen. Tidak ada penghinaan di matanya, tapi dia juga tidak menempatkan Mu Chen pada level yang setara dengannya saat dia berkata, kamu tidak memiliki hak untuk berbicara di sini. Kilatan melintas di mata gelap Mu Chen saat dia menatap Pangeran Dunia Bawah dan membalas, oh benarkah? Dunia menjadi sunyi. Tidak ada yang mengharapkan situasinya menjadi seperti ini, dan Subiyue, Snapper, dan yang lainnya membuat pilihan bijak untuk melindungi diri mereka sendiri dan menjauhinya. Bagaimanapun, mereka tidak ingin terlibat dalam dendam di antara orang-orang ini. Sejauh yang mereka ketahui, mereka secara alami senang melihat mereka bertarung satu sama lain. Kai Xiao memiringkan kepalanya, dan rambut panjangnya melambai tertiup angin. Dia melirik Fang Yi dan Pangeran Dunia Bawah, dan senyum cerah muncul di wajahnya. Senyumannya begitu mempesona, bahkan wanita cantik seperti Subiyue dan Snapper memucat jika dibandingkan. Kai Xiao berpaling untuk melirik Mu Chen saat dia tersenyum dan berkata, akan merepotkan bagiku untuk berurusan dengan keduanya, tapi mulai sekarang, mereka tidak akan berani bergerak, jadi aku akan memberimu waktu yang dibutuhkan untuk itu, sebatang dupa untuk menyelesaikan pembakaran untuk menghadapi Liu Yan, lalu. Jari-jarinya yang bercahaya perlahan bergerak saat dia menunjuk ke arah Pangeran Dunia Bawah yang berdiri di belakang saat suaranya yang tajam dan dingin terdengar di udara. Kamu akan menghentikan satu, sementara aku akan membunuh yang lain. Dapatkah engkau melakukannya? Dunia tetap diam saat mereka mengarahkan tatapan heran ke Mu Chen. Mereka jelas tidak mengerti mengapa Kai Xiao sangat percaya pada Mu Chen, belum lagi seberapa kuat Liu Yan. Bahkan jika Mu Chen mengalahkan Liu Yan, itu akan menjadi angan-angan baginya untuk menghentikan Pangeran Dunia Bawah dengan kemampuannya. Namun, Mu Chen mengabaikan semua tatapan tidak percaya saat dia menatap Kai Xiao tanpa kata. Dia menoleh tiba-tiba,
matanya yang gelap menatap Liu Yan. Waktu sebatang dupa sudah cukup. Melawan Liu Yan lagi. Aku hanya butuh sekejap mata untuk mengalahkanmu. Saat Mu Chen selesai berbicara, dia bergerak cepat dan muncul di platform naga Phoenix. Matanya yang gelap menatap tajam ke arah Liu Yan. Klaim yang sombong. Liu Yan tersenyum marah, dia tidak berpikir Mu Chen akan begitu berani mengklaim bahwa dia bisa mengalahkannya dalam sekejap mata. Apakah dia tidak tahu bahwa hanya karena keberuntungan belaka pertarungan pertamanya dengan Liu Yan berhasil macet. Kali ini, kamu adalah daging mati. Liu Yan tersenyum dingin. Sosoknya melintas, lalu muncul di platform naga Phoenix, tempat Mu Chen sedang menunggu. Mata Liu Yan menatap Mu Chen seperti belati, niat membunuh dalam tatapannya yang sangat intens. Jelas bahwa ini adalah kesempatan terbaiknya untuk membunuh Mu Chen, karena gadis misterius itu saat ini ditekan oleh Fang Yi dan Pangeran Netherworld, membuatnya tidak dapat membantu Mu Chen sama sekali. Ledakan, energi spiritual yang luas dan agung langsung meledak dari tubuh Liu Yan. Energi spiritual merah-merah bergulung dalam gelombang bergolak di belakangnya, sementara suhu seluruh dunia meningkat dengan cepat. Tubuh surgawi api segudang. Liu Yan segera menyulap segel dengan kedua tangan, menyebabkan energi spiritual melonjak. Kemudian, siluet merah tua besar tiba-tiba muncul di platform naga Phoenix. Dia benar-benar memanggil badan surgawi yang berdaulat. Setelah pertempuran intens pertamanya dengan Mu Chen di masa lalu, Liu Yan tidak lagi berani meremehkannya. Liu Yan tahu itu, jika dia dikalahkan secara tak terduga kali ini, dia akan benar-benar dipermalukan. Saat menyaksikan adegan ini, banyak karakter yang kuat mendecakkan lidah mereka. Meskipun Liu Yan telah menyatakan penghinaannya pada Mu Chen, dia tidak berani meremehkan atau meremehkannya. Tinggalkan hidupmu di sini dan mati. Sosok Liu Yan muncul tepat di atas kepala Myriad Flame Celestial Body. Dengan raungan, dia memberikan pukulan brutal dengan telapak tangannya, saat telapak tangan merah-merah dari Myriad Flame Celestial Body berubah menjadi Flaming Palm yang besar, sebelum menyerang dengan kasar di arena tempat Mu Chen berada. Gelombang panas yang ganas menyebar, dan udara antara langit dan bumi sepertinya membara. Tidak diragukan lagi bahwa Liu Yan kuat. Jika tidak, dia tidak akan bisa menempati posisi keempat dalam catatan naga Phoenix. Juga, sekarang dia bertarung dengan sekuat tenaga, bahkan penguasa kelas 4 akan menghindari menghadapinya. Namun, dalam menghadapi kemarahan Liu Yan, Mu Chen tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Saat dia melihat ke Flaming Palms besar yang mengancam akan menelannya, tangan kanannya mengepal perlahan, menyebabkan cahaya keemasan gelap merembes melalui kulitnya. Setelah diperiksa lebih dekat, ini adalah sisik emas gelap yang tebal yang baru saja muncul di lengannya. Kemudian, kekuatan yang cukup kuat untuk menghancurkan gunung mengalir deras di dalam dirinya. Itu adalah kekuatan tubuh naga Phoenix. Ledakan, ketika cahaya keemasan melonjak, Mu Chen memberikan pukulan dengan telapak tangannya secara langsung. Seolah memiliki matahari emas terbit dari telapak tangannya, itu bentrok secara brutal dengan Flaming Palm yang besar. Jatuh. Gelombang kejut, yang terlihat dengan mata telanjang, mengamuk. Kaki Mu Chen jatuh ke tanah. Menonton adegan itu, murid semua orang telah menyusut sedikit, karena mereka melihat bahwa Mu Chen baru saja memblokir kekuatan Flaming Palms Liu Yan yang besar dengan satu tangan, mencegah pendaratannya pada dirinya. Keluar, Mu Chen mencibir dengan dingin. Setelah membudidayakan tubuh naga Phoenix, kekuatan tempurnya meningkat tajam bahkan sejak hari sebelumnya. Setidaknya, Mu Chen tahu sekarang bahwa tidak mungkin bagi Liu Yan untuk mengalahkannya dengan serangan seperti itu. Ledakan, dengan semburan cahaya keemasan, Flaming Palms yang besar terguncang, menyebabkannya mundur. Telapak tangan Mu Chen memerah, memancarkan suhu yang sangat tinggi. Jelas, jika fisiknya tidak menjadi lebih kuat dengan tubuh naga Phoenix, dia tidak akan berani untuk bentrok langsung dengan tubuh surgawi penguasa Liu Yan. Wah, keributan meletus, saat orang kuat yang tak terhitung jumlahnya tercengang oleh pemandangan itu. Fakta bahwa tinju Mu Chen telah berhasil menyebabkan tubuh surgawi berdaulat Liu Yan mundur benar-benar mengejutkan. Dia memang punya cara sendiri. Su Biyue, Snapper, dan Ding Xuan sangat serius, menyadari bahwa pemuda bernama Mu Chen ini tidak sederhana sama sekali. Tidak heran dia berani menyatakan klaim yang begitu berani. Di bagian lain langit, tiga sosok berdiri diam seperti batu. Namun, napas mereka sepertinya terkunci bersama.
karena siapapun yang melakukan langkah pertama akan menarik rentetan badai serangan ke seluruh troll. Ketiga tokoh ini secara alami adalah Kai Xiao, Fang Yi, dan Pangeran Dunia Bawah. Ketiga sosok itu berdiri diam, dan bahkan napas mereka menjadi sangat halus. Perhatian mereka jelas terfokus pada bentrokan antara Mu Chen dan Liu Yan. Sama seperti Fang Yi dan Pangeran Dunia Bawah melihat Mu Chen mengalahkan tubuh surgawi berdaulat Liu Yan dengan satu pukulan, tatapan mereka berkedip. Kai Xiao menyeringai, puas dengan penampilan Mu Chen. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya antara langit dan bumi, Liu Yan berdiri di atas kepala tubuh surgawi api segudang. Wajahnya dingin dan tangannya terkepal. Dia menyaksikan ketika Mu Chen perlahan menarik kakinya keluar, setelah menjatuhkannya ke tanah. Secara alami, dia sadar bahwa Mu Chen sekarang lebih kuat daripada sehari sebelumnya. Apa menurutmu aku tidak akan mendapat kesempatan hari ini? Tatapan Liu Yan terasa dingin, saat dia menyulap segel dengan kedua tangannya, secepat kilat. Secara bersamaan, Myriad Flame Celestial Body melakukan hal yang sama, melepaskan gelombang pita merah-merah yang tak terhitung jumlahnya yang kemudian berubah menjadi tungku tripod besar. Setelah melihat tungku tripod, mata Mu Chen menyipit. Jelas sekali bahwa Mu Chen tidak asing dengan itu, karena ini adalah hal yang tepat yang telah melukainya dalam pertempuran terakhir. Smelting Furnace Myriad Fire, Heaven Incinerating Feather. Seperti yang diharapkan Mu Chen, bersama dengan raungan Liu Yan, api dengan warna berbeda sekarang melonjak di dalam tungku tripod besar. Mereka kemudian mengembun menjadi bulu berwarna cerah, dari mana fluktuasi destruktif terpancar. Masih trik lama yang sama, Mu Chen mencibir dengan jijik. Mata Liu Yan menyapu Mu Chen dengan dingin, dan sudut mulutnya terangkat dengan senyum kejam. Seringai itu mengejek, tapi dia tidak berkata lebih banyak, karena segelnya kemudian berubah tiba-tiba. Suara mendesing. Bulu warna-warni yang terbakar api kemudian menyembur dari tungku tripod. Anehnya, meskipun mengandung kekuatan yang sangat kejam, bulu itu tidak menyerang Mu Chen secara langsung, tetapi menembak ke arah Liu Yan sebagai gantinya. Saat bulu berwarna-warni itu menerjangnya, Liu Yan membuka mulutnya untuk menelannya, mengetahui bahwa bulu itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Semua orang yang hadir hanya bisa menatap pemandangan itu, benar-benar tercengang. Bahkan Mu Chen tidak bisa membantu tetapi terkejut. Ledakan. Saat dia menelan bulu itu, tubuh Liu Yan langsung berubah menjadi merah tua. Matanya menjadi merah dan kulitnya mulai mengering, seolah-olah semua kelembaban dan darahnya terbakar menjadi ketiadaan secara bersamaan. Retak. Sebuah retakan kecil menyebar di kulitnya, yang kemudian diikuti oleh lebih banyak retakan, membuatnya terlihat seperti patung porselen yang rusak. Pemandangan yang menghantui ini menimbulkan ketakutan yang membekukan di hati semua orang yang hadir. Liu Yan sudah gila, dia benar-benar berani menelan kekuatan destruktif sebesar ini ke dalam tubuhnya sendiri. Bukankah dia takut tubuhnya akan meledak berkeping-keping? Banyak orang kuat menggumamkan hal-hal seperti itu, jelas menyadari bahaya tindakan Liu Yan baru-baru ini. Namun, Su Biyue, Snapper, dan Yang lainnya hanya diam-diam merenungkan kejadian baru-baru ini. Haha, meremehkan lawan seperti itu, yang bisa menduduki peringkat keempat dalam catatan Naga Phoenix, bukanlah hal yang bijak untuk dilakukan. Fang Yi tersenyum tipis. Kai Xiao meliriknya dengan dingin, wajahnya berubah serius. Jelas, dia telah menyadari betapa kuatnya gerakan Liu Yan. Berdengung. Di tengah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Liu Yan mengatupkan kedua tangannya, mengubah segelnya. Cahaya keemasan segera terpancar dari tubuhnya. Juga, samar-samar, auman naga bisa terdengar. Kemudian, cahaya keemasan melonjak, sebelum berubah menjadi simbol naga dan berputar-putar di permukaan tubuh Liu Yan. Saat simbol mengalir di sepanjang itu, tubuh Liu Yan berubah dari merah-merah menjadi emas cerah. Retakan di tubuhnya juga sembuh, telah diperbaiki secara bertahap. Itu, tubuh Pseudo Dragon. Jadi begitu, dia berusaha menggunakan perlindungan dari tubuh Pseudo Dragon untuk melawan kekuatan yang mengamuk di bulu berwarna-warni. Jadi, dia kemudian bisa mengendarainya dan melindungi tubuh dari kerusakan. Petik 2. Sedikitnya ada 70 simbol naga, artinya esens darah naga Phoenix yang didapatkan Liu Yan agak murni. Mu Chen akan selesai untuk saat itu. Tubuh Liu Yan menjadi seolah-olah seluruhnya terbuat dari emas. Saat itu terjadi, bahaya ledakan tubuhnya lenyap seluruhnya, menyebabkan kesadaran pada banyak pria kuat yang hadir.
Liu Yan memiliki metode pelestarian diri yang ekstrim dan intens ini, jadi, dia pasti gila. Mu Chen melirik sosok emas di langit, tatapannya berubah muram. Liu Yan tidak penurut, terutama ketika dia memiliki metode seperti itu. Di langit, Liu Yan berdiri tegak dan bangga. Saat dia menjulang di atas Mu Chen, niat membunuh di matanya terlihat jelas bagi semua orang, seperti kejahatan senyumannya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, satu-satunya alasan Anda bisa lepas dari cengkeraman saya sebelumnya hanyalah karena keberuntungan. Tapi, sekarang, bahkan keberuntungan terbaikmu akan seperti semut kecil yang tak berdaya menghadapi kekuatan absolutku. Petik 2. Mata Liu Yan terlihat ganas. Saat dia melengkungkan jarinya, kumpulan warna berbeda mengembun di ujung jarinya, sebelum akhirnya berubah menjadi api emas murni. Dan, dalam nyala api itu, raungan naga bergema. Fluktuasi yang menakutkan kemudian tiba-tiba menyebabkan ruang di sekitar Liu Yan bergetar hebat. Ekspresi Subi Yue, Kakap, Ding Xuan dan yang lainnya berputar ketika mereka merasakan fluktuasi yang ekstrim. Segudang Flame Divine Technique, Heavenly Dragon Flaming Finger. Ketika suara dingin Liu Yan bergemuruh di udara, pilar api keemasan yang cerah tiba-tiba meledak dari kedua jarinya. Sinar cahaya yang dipancarkannya kemudian berputar, seolah-olah naga surgawi yang terbakar dengan api emas baru saja meraung melewati langit, menyebabkan ruang itu hancur inci demi inci. Dengan Liu Yan mengerahkan kekuatan penuhnya dengan jari ini, langit dan bumi mulai terpecah dan hancur, seolah-olah mereka tidak dapat menahan serangan gencar. Banyak orang yang melebarkan mata mereka. Mereka juga tersentak karena iba, karena serangan seperti itu memang sengit. Mu Chen pasti akan mati, tanpa keraguan. Kekuatan tubuh naga Phoenix. Pilar api emas meraung di langit seperti naga, dan kemudian, dengan aura penghancuran yang mengerikan, itu mendarat dengan brutal. Sosok ramping bisa dilihat diselimuti api emas. Dia mendongak, dan nyala emas membesar di pupil gelapnya, namun, dia tidak bergerak. Sepertinya dia terkejut dengan serangan yang menghancurkan ini. Sayang sekali, orang kuat yang tak terhitung jumlahnya meratap dan menghela nafas, karena bakat dan potensi Mu Chen luar biasa. Jika dia menjalani pelatihan beberapa tahun lagi, dia pasti akan menjadi salah satu yang terbaik di antara generasi muda pemimpin di Northern Territory. Sayangnya, bakat luar biasa dan jenius brilian seperti bintang jatuh, mereka terbakar terang tapi akhirnya terjatuh dengan cepat. Ledakan. Sebagai orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, bersama dengan Subi Yue, Snapper, dan lainnya di langit menyaksikan dengan sungguh-sungguh, pilar api emas mendarat dengan brutal, menyebabkan langit dan bumi bergetar setelahnya. Di platform naga Phoenix, sisik naga emas di tanah dilelehkan oleh api emas. Cairan emas mengalir saat seluruh platform meleleh dengan kecepatan yang mencengangkan. Tingkat kekuatan destruktif itu menyebabkan banyak kelopak mata sosok kuat berkedut ketakutan. Pukulan Liu Yan dengan kekuatan penuh sangat mengerikan, peringkat keempat dalam catatan naga Phoenix sesuai dengan namanya, memang. Subi Yue, Kakap, Ding Xuan, dan lainnya yang berada di peringkat teratas catatan naga Phoenix tampak muram, seolah-olah merekalah yang harus menghadapi serangan Liu Yan. Bahkan jika mereka bisa keluar hidup-hidup, mereka akan terluka parah. Sekarang Mu Chen mungkin akan hancur berkeping-keping, bahkan dengan abunya tidak tertinggal. Fang Yi, Pangeran Dunia Bawah, dan Kai Xiao masih menekan satu sama lain saat mereka melirik platform naga Phoenix dengan mata menyipit. Namun, Fang Yi dan Pangeran Dunia Bawah tidak peduli, sedangkan Kai Xiao mengerutkan alisnya, jelas khawatir. Baik Fang Yi dan Pangeran Netherworld adalah orang-orang yang cerdik, karena mereka melihat kekhawatiran Kai Xiao dalam satu pandangan. Yang pertama tersenyum tapi tidak mengatakan apapun. Dia tidak terlalu menghargai Mu Chen, jadi tidak masalah sama sekali jika dia hidup atau mati. Namun, kematian Mu Chen pasti akan menyebabkan Kai Xiao goyah dan kehilangan fokusnya, dan kekurangan halus itu akan menyebabkan dia mengungkapkan titik lemah. Meskipun tubuh Fang Yi masih rileks, energi spiritualnya yang besar dan agung mengalir dengan tenang. Seperti binatang yang mengintai, kekuatan penghancur akan segera meletus. Di udara di atas Dragon Phoenix Platform, Liu Yan berdiri di atas kepala Myriad Flames Celestial Body. Wajahnya pucat. Rupanya, dia telah mengeluarkan banyak energi dengan serangan sebelumnya, tapi tatapannya sama ganasnya dengan serigala, menatap dengan menakutkan ke platform yang meleleh. Langkah ini adalah kartu as terkuatnya,
dan siapapun yang berperingkat lebih rendah dari penguasa kelas 4 tidak akan bisa menolaknya, apalagi Mu Chen, yang hanya penguasa kelas 3. Bahkan jika dia memiliki gerakan lain di lengan bajunya, dia tidak akan bisa melarikan diri hidup-hidup. Bocah pemberani, kamu pantas dimakamkan di sini. Liu Yan terkekeh, tetapi saat dia tertawa, matanya tiba-tiba menyipit dan dia mengangkat kepalanya, memberikan pandangan tidak percaya ke arah platform naga Phoenix yang mencair. Di langit, Su Biyue, Snapper, dan yang lainnya juga merasakan sesuatu saat mereka melirik kaget ke platform naga Phoenix yang meleleh yang terbakar dengan api keemasan. Lautan api keemasan melonjak, melepaskan panas yang mengerikan, tetapi di kedalaman lautan api, langkah kaki yang berat bisa terdengar. Setiap langkah seperti gunung, dan dengan setiap langkah, platform naga Phoenix bergetar. Yang lain sadar ada sesuatu yang salah. Keributan berhenti tiba-tiba saat mereka menatap ngeri ke lautan api emas. Tiba-tiba, badai melanda, menyebabkan lautan api keemasan menghilang. Siluet hebat berdiri diam. Sosok itu mengenakan baju besi emas gelap. Baju besi emas itu seperti sisik naga yang berubah dan tampak sangat ganas. Siluet naga mengelilingi sisik, memancarkan aura yang sangat menindas. Selain itu, di belakang sosok lapis baja emas, sepasang sayap Phoenix besar perlahan-lahan terentang, dan saat mereka menyebar, ada badai berkecamuk di antara langit dan bumi. Sosok lapis baja emas berdiri di platform naga Phoenix yang meleleh. Sosok itu terbakar merah dengan api keemasan dan mengeluarkan asap putih, tapi semua orang bisa melihat bahwa di bawah baju besi emas, tatapan dingin keluar dari matanya. Itu Mu Chen. Dia telah memblokir pukulan Liu Yan dengan kekuatan penuh. Banyak orang yang melebarkan mata mereka karena terkejut dan tidak percaya. Tidak mungkin. Wajah Liu Yan ngeri saat dia meraung tak percaya, kejutan bergema di dalam hatinya. Dia tidak mengerti bagaimana Mu Chen masih bisa berdiri setelah menderita pukulan yang begitu mengerikan. Jauh di langit, Su Biyue, Snapper, dan yang lainnya tersentak. Tidak ada lagi jejak penghinaan ketika mereka melirik Mu Chen. Bahkan mereka bisa merasakan bahaya ekstrim dari kemampuan Mu Chen sekarang. Ini adalah orang yang layak membuat mereka merasakan ancaman mematikan. Di langit di ujung lain daerah itu, Kai Xiao melirik sosok itu. Seringai muncul di bibir merahnya saat Fang Yi dan tatapan pangeran dunia bawah berkedip. Mendering, sosok lapis baja emas mengambil langkah berat, dan saat dia berjalan, darah muncul di antara sisik naga dari armor emas naga Phoenix. Jelas, bahkan dengan perlindungan Dragon Phoenix Golden Armor, Mu Chen tidak lolos sepenuhnya tanpa cedera. Tapi meski begitu, mata gelap di bawah baju besi emas masih setajam pedang, dan dia tidak mempedulikan rasa sakit yang dia rasakan di tubuhnya. Matanya menatap Liu Yan seperti elang. Dengan suara yang agak serak dia berkata, "Giliranku sekarang." Mata Liu Yan menyusut saat energi spiritual di tubuhnya melonjak hebat seperti cahaya merah tua yang menyapu langit menuju cakrawala. Ledakan, Mu Chen menginjak keras, menyebabkan platform naga Phoenix yang kokoh di kakinya hancur berantakan. Cahaya keemasan berkedip-kedip, dan dia tiba-tiba melonjak ke langit. Dia muncul tepat di depan Myriad Flames Celestial Body, dan kemudian dia mengeluarkan raungan ke langit disertai dengan raungan naga dan tangisan burung Phoenix. Cahaya keemasan yang cerah keluar dari tubuhnya saat siluet naga sejati terkondensasi di depan dadanya, dan di belakangnya, teriakan Phoenix terdengar saat sayap mengembang. Paduan suara naga dan Phoenix menyebabkan aura penindas kuno menyebar ke seluruh langit dan bumi. Bahkan platform emas naga Phoenix bergetar hebat, seolah menanggapi teriakan naga dan Phoenix. Apa itu? Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya menatap siluet naga dan Phoenix di depan Mu Chen. Aura penindas kuno semacam itu bukanlah sesuatu yang dimiliki klan naga, itulah kekuatan yang dimiliki naga dan Phoenix asli. Tubuh naga Phoenix. Su Biyue tersentak tak percaya. Suaranya yang merdu terdengar parau, dan keterkejutan tertulis di matanya. Kakap, Ding Xuan, dan lainnya tercengang, ekspresi mereka ngeri. Tubuh naga Phoenix. Fisik legendaris yang membutuhkan esensi darah naga Phoenix dari naga dan burung Phoenix asli untuk dikondensasi di dalam tubuh untuk dibudidayakan. Bagaimana mungkin, esensi darah naga Phoenix sama sekali tidak cocok, dan jika itu ada dalam suatu entitas, tubuh itu pasti akan meledak, dan seseorang akan mati. Bahkan penguasa sekuat penguasa bumi tidak akan bisa mencapai ini, apalagi salah satu dari mereka. Menurut sifatnya, ini akan benar adanya. Dengan demikian,
tidak ada yang pernah berpikir bahwa Mu Chen akan mencapai esensi darah naga Phoenix dan memadatkan armor emas naga Phoenix. Meminjam kekuatan dari artefak ilahi, dia bisa mengintegrasikan esensi darah naga Phoenix, dan dengan demikian mengembangkan tubuh naga Phoenix yang unik. Dragon Phoenix Rift telah terbuka selama bertahun-tahun, dan meskipun mitos Dragon Phoenix Body selalu ada, tidak ada yang pernah mengembangkannya. Jadi, ketika mereka melihat siluet naga Phoenix yang mengelilingi Mu Chen, mereka benar-benar terkejut. Fang Yi dan Pangeran Netherworld, yang telah menekan Kai Xiao, selalu cuek, tetapi wajah mereka berubah saat menyaksikan pemandangan itu. Mereka melirik Mu Chen, karena mereka merasakan bahaya dan krisis. Pemuda ini benar-benar bisa mengancam barisan mereka. Ledakan. Mu Chen mengabaikan mereka di tengah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya saat dia melihat wajah ketakutan Liu Yan. Sudut mulutnya melengkung ke atas. Tanpa membuat gerakan yang aneh, dia mengepalkan tinjunya dan mendaratkan pukulan yang keras. Itu adalah pukulan sederhana, tapi disertai dengan cahaya keemasan yang menyapu. Dalam cahaya keemasan itu, siluet naga dan Phoenix yang asli melolong, berubah menjadi kepalan tangan emas, dan menyerang tubuh surgawi Myriad Flames. Pukulan ini memicu energi spiritual dalam Mu Chen hingga ekstrim, dan juga memanfaatkan kekuatan tubuh naga Phoenix dengan bantuan armor emas naga Phoenix. Dengan satu pukulan, situasinya berubah drastis saat angin menderu dan awan melonjak. Raungan menggelegar bergema di langit. Ekspresi Liu Yan berubah ketakutan saat dia buru-buru menyulap segel. The Myriad Flames Celestial Body mengeluarkan kekuatan penuhnya saat tinju besar meledak dengan api merah. Ledakan. Dua tinju dengan besaran yang sangat berbeda merobek kehampaan, dan di saat berikutnya, bentrok dengan keras seperti yang dilihat banyak orang dengan ketakutan. Pada saat tabrakan, awan di cakrawala terkoyak, dan dua platform naga Phoenix di sekitarnya hancur berkeping-keping. Cahaya keemasan melonjak saat pria kuat yang tak terhitung jumlahnya menatap tanpa berkedip, lalu mata mereka menyipit tajam. Mereka melihat bahwa ketika tinju yang disertai siluet naga Phoenix mendarat, retakan menyebar dengan cepat pada kepalan besar tubuh surgawi Myriad Flames, dan dalam beberapa saat, meledak. Ledakan. Tubuh surgawi Myriad Flames besar telah meledak seluruhnya dari pukulan Mu Chen. Pria kuat yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan dengan gentar saat kemenangan dan kekalahan pertempuran ini telah ditentukan dengan jelas. Hasil ini sekali lagi menantang harapan semua orang. 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 Harapan